Seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita karir membuat kehidupannya menjadi rusak oleh tangannya sendiri. Sudah punya keluarga tapi masih aja begituan dengan orang lain. Bahkan sama anak muda pun juga diembatnya. Hingga terjadi sesuatu yang mengerikan pada dirinya sendiri. Ya, film dengan judul Levotomat 3 yang dirilis pada tahun 2004 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Film ini kebanyakan isinya begituan. Jadi ya mohon dimaklumi. Di awal film aja kita diperlihatkan seorang wanita berusia 30 tahunan lebih lagi adu mekanik sama seseorang. Setelah selesai, dia kembali pulang lalu di sana ada suaminya yang masih bekerja bernama Niklas. Ya, Niklas memiliki istri bernama Jonah. Entah apa yang terjadi, namun Jonah ini wanita yang ketagihan sama yang namanya permantapan. Kapanpun dia melihat ada yang bening-bening atau yang bisa diajak, Jonah akan mendekatinya dan terjadilah begituan. Parah sih deh. Selain itu Jonah juga bekerja menjadi seorang pekerja kantoran. Bahkan posisinya bisa dibilang penting di perusahaan itu. Jonah punya adik perempuan bernama Nora. Apapun rahasia yang ia punya ia ceritakan padanya. Salah satunya tentang permantapan dengan orang lain. Nora tentu saja tidak setuju dengan apa yang dilakukan kakaknya tersebut. Hal itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Namun tetap saja Jonah tidak peduli. Dia melakukan itu hanya untuk senang-senang dan bukan karena uang. Tapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam, dia sadar kalau apa yang ia lakukan ini adalah salah. Bahkan dia takut kalau suaminya melakukan hal yang sama dengannya. Tapi tetap saja Jonah masih belum bisa menahan emosinya. Begitu dia melihat yang lebih mudah dan bisa diajak, akhirnya terjadi lagi di pelabuhan itu. Suatu malam, Jonah diajak Niklas pergi ke acara resmi kantor. Di sini Jonah terkejut kalau orang terakhir yang ia ajak begituan ada di sana. Ya, namanya adalah Alexi. Ternyata Alexi ini adalah salah satu orang penting di perusahaan Niklas. Alhasil, Jonah jadi sedikit panik dan melipir keluar. Kelakuan Jonah untuk terus begituan tampaknya tidak bisa terbendung. Suatu malam dia kenalan sama orang baru di sebuah bar. Sudah deal-dealan, akhirnya mereka check-in. Namun di sini Jonah malah dikeroyok. Ya, tahulah ya maksudnya. Jonah tidak menyangka hal ini bisa terjadi padanya. Dia cerita sama temannya kalau mungkin dia trauma untuk melakukan itu lagi. Temannya menyarankan Jonah untuk kembali pada Niklas. Dia berusaha membawakan makan siang, namun di sini dia melihat Niklas lagi bersama rekan kerja wanitanya. Jonah kala itu berusaha untuk tidak cemburu, namun tetap saja Jonah tidak bisa menahan untuk membahasnya. Semenjak kejadian memalukan itu, Jonah jadi trauma dan mencoba menjauhi kebiasaan lamanya. Jadi kalau dia tidak tahan, dia akan olahraga tangan sendiri. Namun tampaknya hal itu hanya terjadi sebentar saja, karena Jonah memang tidak bisa bertahan. Akhirnya dia kembali mendatangi Alexi di salah satu kasino dan terjadilah permantapan. Perilaku Jonah ini tampaknya mencuri perhatian Niklas. Dia semakin curiga dengannya. Sering keluar malam, habis kerja juga pergi. Pokoknya sudah jarang mau berada di rumah bersama anak-anak dan dirinya. Hingga suatu hari Niklas mendatangi Alexi di kapalnya. Namun ternyata di sana ada Jonah yang habis main. Jonah bersembunyi dari Niklas berharap dia tidak ketahuan. Entah apa yang ada di pikiran Niklas, seolah-olah dia tahu kalau Jonah berada di sana bersama Alexi. Niklas tampaknya memang tidak bodoh. Jadi suatu hari dia mengikuti Jonah menuju kapalnya Alexi. Dan di sini sudah jelas apa yang mereka lakukan. Niklas akhirnya tahu kebenarannya. Iya, pada akhirnya terjadi konflik di antara mereka. Jonah berusaha menjelaskan namun sia-sia. Niklas sudah terlanjur sangat kecewa. Bagaimana bisa Jonah main dengan rekan atau orang yang satu perusahaan dengan dirinya? Tidak hanya itu, Jonah pada akhirnya diusir dari rumah karena Niklas tidak mau melihat mukanya lagi. Perlahan-lahan, hidup dan karirnya Jonah hancur. Dirinya tidak fokus pada pekerjaan dan kehidupannya. Untuk menghilangkan rasa itu, akhirnya Jonah mencari orang yang bisa diajak main. Iya, malam itu dia kenalan lagi sama orang asing. Tapi sayangnya, malam itu dia mendapatkan perlakuan yang lebih mengerikan. Pria itu bermain dengan sangat kasar hingga membuat Jonah jadi babak belur.
Jonah akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan ditemani oleh Nicholas. Namun sayang, hubungan mereka tidak bisa bertahan. Mereka pada akhirnya berpisah secara baik-baik. Dan Jonah sharing tentang pengalamannya pada orang-orang yang ada di komunitas. Ini adalah pembelajaran baginya dan pembelajaran bagi setiap orang. Itulah tadi alur cerita film Le Photomat 3. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.